Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Tiara Manik, mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2201020023. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian komprehensif bidang keagamaan dengan dosen penguji Buya Dr. Suhardi, SPDI MA. Di video ini saya akan membahas tentang ilmu agama Islam. Yang pertama, ulumul Quran pada bagian qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran adalah cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW atau diucapkan oleh sahabat di hadapan Nabi, kemudian beliau mentakrirkannya. Referensi materi ini saya dapat dari buku pengantar ilmu qiraat karya Khairun Nas Jamal dan Afriyadi Putra, halaman 3. Yang kedua, ulumul hadis pada bagian takhrij hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 74 pada kitab Al-Ashribah dan nomor 1 bab qaulullahu ta'ala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Hadis ini statusnya sahih karena menurut jumhur ulama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya merupakan hadis sahih. Referensi materi ini saya dapat dari buku Hadis Tuntunan dalam Berbagai Aspek Kehidupan karya Prof. Dr. Haji Ramli Abdul Wahid MA, halaman 16. Yang ketiga, ilmu kalam pada bagian hubungan ilmu kalam dengan tauhid. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dengan mendasarkan argumen logika atau rasio. Tauhid adalah mengesahkan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususannya, baik rububiyah, uluhiyah, atau asma serta sifatnya. Ilmu kalam dan tauhid sama-sama membahas tentang ketuhanan. Referensi materi ini saya dapat dari buku Ilmu Kalam Memotret Berbagai Aliran Teologi dalam Islam karya Dr. Haji Muhammad Hasbi, halaman 18. Yang keempat, usul fikih pada bagian perbedaan usul fikih dengan qawaidul fiqhiyah. Yang pertama, secara epistemologi, usul fikih adalah nalar yang deduktif, sementara qawaid al-fiqhiyah adalah nalar yang induktif. Yang kedua, secara kehujjahan, usul fikih dapat digunakan sebagai sandaran yang mandiri, sementara qawaid al-fiqhiyah tidak dapat digunakan sebagai sandaran yang mandiri. Yang ketiga, qawaid al-fiqhiyah kumpulan hukum syar'i universal, sementara usul fikih bukan hukum syar'i universal. Referensi materi ini saya dapat dari buku Ilmu Usul Fikih karya Prof. Dr. Muhammad Nur Harisuddin, halaman 8-9. Yang kelima adalah tasawuf pada bagian keberadaan tasawuf dalam Islam. 1. Tasawuf berhubungan dengan dimensi akhlak, dan akhlak merupakan muara dari semua amaliyah ritual keagamaan dalam Islam. Yang kedua, keseluruhan agama dalam Islam adalah akhlak. Yang ketiga, tasawuf berintikan ilmu jiwa. Yang keempat, tasawuf merupakan jantung atau urat nadi pelaksanaan ajaran Islam. Tasawuflah kunci kesempurnaan amaliyah ajaran Islam. Referensi materi ini saya dapat dari buku Ilmu Tasawuf, Penguatan Mental, Spiritual, dan Akhlak karya Dr. Haji Imam Kanafi, MAG, halaman 13-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Tafsir Surah Al-Ma'un ayat 1-7. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
Tafsirnya, Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan bukan hanya dengan ucapan tetapi melalui perilaku. Yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Tafsirnya, orang yang mendustakan agama tidak peduli kepada anak yatim, bahkan bersikap kasar dan menzalimi mereka. Yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tafsirnya, mereka tidak memiliki kepedulian sosial dan tidak mengajak orang lain membantu fakir miskin. Yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Tafsirnya, peringatan ini ditujukan kepada orang yang sholat tetapi tidak menjalankan sholat dengan benar. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Tafsirnya, mereka mengabaikan sholat, menunda-nunda, atau tidak memperhatikan tujuan dan ketentuan sholat. Yang keenam, yang berbuat riya. Tafsirnya, mereka beribadah dan beramal agar dipuji manusia, bukan karena ikhlas kepada Allah. Yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Tafsirnya, mereka tidak mau menolong sesama, bahkan untuk bantuan kecil yang bermanfaat bagi orang lain. Referensi tafsir tersebut saya dapat dari tafsir Ibnu Katsir. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membersihkan najis mughalazah, seperti terkena jilatan oleh anjing. Yang pertama itu kita harus menyiapkan air yang bercampur dengan tanah. Dan airnya itu harus termasuk air yang suci dan mensucikan, dan tanahnya juga tanah yang suci dan mensucikan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, siraman yang pertama, air yang bercampur dengan tanah. Siram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siram dengan air yang biasa tapi suci dan mensucikan. 2, 3, sebanyak 6 kali ya, karena tadi kan sudah yang pertama air yang bercampur tanah. 4, 5, 6, 7. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu minas samawati wa minal ardi wa mimma shi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu minas samawati wa minal ardi wa mimma shi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ilmu mawaris adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, ijma ulama, dan ijtihad ulama untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya. Ilmu mawaris hukumnya adalah fardu kifayah. Di sini ada contoh perhitungan warisan. Seseorang telah meninggal dan beliau meninggalkan warisan sebanyak 320 juta. Ahli waris yang mendapatkan adalah istri, anak perempuan, dan saudara kandung. Di sini asal masalahnya 8. Apa asal masalah itu? Asal masalah adalah bilangan yang paling kecil atau kelipatan persekutuan terkecil yang bisa diambil darinya bagian para ahli waris secara benar, tanpa ada bilangan pecahan, dan besarnya bagian itu berbeda sesuai dengan perbedaan para ahli waris yang ada. Asal masalah ada 7, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kita masuk ke pembagiannya. Istri mendapatkan bagian 1/8. Anak perempuan mendapatkan bagian 1/2. Dan saudara kandung mendapatkan sisanya atau disebut asobah. Asobah adalah orang yang mengambil seluruh harta jika dia sendirian, atau mengambil sisa dari bagian asobul furud, atau orang yang memiliki bagian tertentu, atau bahkan tidak mendapat apapun jika harta warisan sudah habis oleh asobul furud. Masuk asal masalahnya. Asal masalah istri ada 1. Kenapa 1? Karena 8 dibagi 8. 8 dari asal masalah dan 8 dari bagian istri. Jadi 8 dibagi 8 sama dengan 1. Yang anak perempuan mendapat asal masalahnya ada 4. Kenapa 4? Karena 8 dari asal masalah dibagi 2 dari bagian menjadi 4. Dan untuk saudara kandung, asal masalahnya 3. Kenapa 3? Karena kita hitung dulu ini. 4 tambah 1 sama dengan 5. Untuk mendapatkan 8 asal masalah, maka kita hitung sisa dari 4 tambah 1. 4 tambah 1, 5, ditambah 3, hasilnya 8. Maka di sini adalah hasilnya 8 asal masalah. Bagian harta warisannya. 1/8 dikali 320 juta sama dengan 40 juta. Yang anak perempuan 4/8. Kenapa 4/8? Dari sini asal masalahnya 4, kemudian ininya 8. Jadi 4/8 dikali 320 juta sama dengan 160 juta. Dan yang saudara kandung 3/8 dikali 320 juta sama dengan 120 juta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam, fahaina bis salam wa dakhalnal jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbi anta maulana subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'ma Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حقق علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.